Ya kalau saya lihat sih ya sia-sia ya. Karena apa? Oh, langsung loh dia Bukan sia-sia. persoalan itu karena ini Berhembuslah gosip. Mas Joni tahu nggak? apa Katanya maksudnya? tukeran yuk. Tukeran sama. Nah kemarin itu bener-bener istilahnya mengenang masa-masa itu di mana duelnya lebih sangat alot. Orang kemarin Di keluar tikungan dari terakhir. pit. Musim lalu Betul. Peko Banjaya ketinggalan. Betul. Terus udah gitu dia bisa membalikan keadaan Iya. pasca summer break. Betul. Nah, apakah mungkin ini bisa terjadi pada hai, selamat datang di Pedok Talk. Masih bersama aku Lucy Wiryono tentunya yang masih mengejar 100.000 subscriber. Jadi dikejar dong Mas Joni ya kan. Aku pengen dapet silver button juga biar beneran sah menjadi YouTuber gitu ceritanya awek ya kan. Hari ini tentunya ada Mas Joni Lono Mulya dan juga tentu kita ditemani sama Pani Gale. Iya. V4S. Ada sayapnya. Ada sayapnya. Yang kemarin gak ada sayapnya. Enggak, ini soalnya kenapa dipajang? Iya dong, soalnya Ducati lagi-lagi. Iya. 1, 2, 3, 4, 5 Betul. kemarin Iya. di Sachsenring, ya kan? Setuju. Jadi sebenarnya Sachsenring-nya absen lagi. Iya. Jadi akhirnya Ducati deh yang Tapi ada merajai. saya mau ada ini nih, pantun boleh kan? Oh boleh, silakan. Dulu naik delman, sekarang naik motor. Cakep. Cakep, bilang gue cakep dulu. Oh iya, oleh. Oke, cakep. Terus MotoGP Jerman yang menang Martinator. Wih. Ini. Luar biasa, cakep. Terima kasih. Tuh kan, ini nih begini nih cuma ada di Pedok Talk loh. Coba di Trans 7 nggak boleh. Trans 7 itu harus resmi, ya kan? Kayak Pak Lurah deh kalau di Trans 7 ya. Tok, Palu terima kan, kasih. Palu. Betul, ketok. Martinator memang luar biasa. Tapi bentar dulu, sebelum kita mulai, karena hari ini bahasannya pasti akan panjang banget. Betul. Kita kasih news flash dulu ya. Oke. Ini banyak banget gosip loh Mas Joni. Gosip. Tarik nafas ya. Yang pertama, ini jadi ada cerita tentang dugaan Marc Marquez. Jadi Sachsenring ini memang absen, tapi gosipnya banyak banget. Ya, jadi dia tuh katanya udah meeting sama petinggi-petinggi Honda. Jadi entah apalah, tapi dia bilang katanya ini urgent banget karena harus dilakukan pergerakan yang cepat dari Honda kalau mau jadi kompetitif lagi. Jadi dia itu katanya udah ketemu sama bos-bosnya, terus udah gitu jadi ada juga dugaan-dugaan bahwa Marquez ini akan ke KTM apa ke Ducati. Bahkan aku punya teori sendiri. Boleh ini dengar teori nggak? konspirasi berarti ini. Wow. Nggak konspirasi sih, cuman kan banyak yang bilang Marquez nih kayaknya bakal pindah ke KTM. Karena ya dengan sponsor Red Bull segala macam, jadi kemungkinan besar ke situ. Betul. Tapi berhembus juga kabar bahwa dia bisa jadi ke Ducati. Iya. Meskipun dari Ducati udah bilang ngapain, kita kan pengennya rider yang muda. Betul. Karena Marquez ini umurnya udah 30-an gitu kan. Setuju. Kalau teori aku, bisa jadi Ducati ngambil dia bukan untuk sisi kompetitifnya, Betul. tapi untuk matiin lawannya aja sih. Bener nggak sih? Setuju. Bisa jadi kayak gitu ya? Emang seperti itu. Dan itu kan juga berlaku banyak dilakukan ya. Kayak main catur ya nggak sih Mas main Joni? catur, sepak bola, dan langkah ini sepertinya ya nanti juga buat gimmick buat Ducatinya sendiri. Tuh kan. Seandainya ya mungkin sampai kejadian, karena saya setuju dengan yang Lucy karena apa? Kalau Marc Marquez itu pindah ke tim, kemudian katakanlah pabrikan, terus dia menjadi juara dunia, pasti akan orang rebut, ya wajar lah. Marc Marquez, jadi tunjuk ke pembalapnya. Nah, Ducati nggak mau seperti itu. Iya. Nah, kalaupun pamannya dia pindah, ya Misalnya nih ke ke Gresini gitu Gresini, misalnya. ya tanda petik kan itu, ya istilahnya dapat durian runtuh nih Ducati. Dia tampil ke tim squad yang istilahnya bukan Ducati punya istilahnya fokus atau apa, dan juga pasti harganya lebih rendah. Iya benar. Nah, tentunya. Dan dia ngeliat adeknya juga bisa nih dia di Ducati. Dan tapi kalau kita melihat kan spek motornya agak berbeda. Betul. Tentu dia akan berusaha keras. Jadi si Ducati juga akan melihat ya kalau menang, ya ini akan jadi feedback buat dia. Oh, pembalap karakter Marc Marquez naik motor Ducati bisa dapat nih. Data lagi. Infonya data lagi. Benar. Seperti Jadi ya, itu. tapi ini kan tebak-tebakan gitu ya, benar, spekulasi. Betul. Nah, tapi sebetulnya memang baik Marc Marquez dan juga ada satu rider lagi yang memaksa untuk bertemu segera dengan petinggi-petinggi pabrikannya. Selain Marc Marquez adalah Fabio Quartararo. Karena dia bilang, aduh nih pokoknya 2024 aku nggak yakin soalnya M1 bisa kompetitif. Makanya dia nge-push untuk bisa ketemu sama presidennya Yamaha. Tapi menurut Mas Joni sendiri, sebetulnya dengan langkah yang diambil sama Marc Marquez dan juga Fabio Quartararo untuk ketemu dengan petinggi-petinggi Honda dan Yamaha ini,
akan sesignifikan apa sih nge-push perubahan yang sebetulnya sangat urgent ini? Ya kalau saya lihat sih ya sia-sia ya. Karena apa? Oh yo, langsung loh dia Bukan sia-sia. persoalan itu karena ini udah ronde MotoGP berjalan. Seandainya mau Sisa ditegaskan. 13 lagi loh ini. Betul, mesti dari awal. Karena kalau kita melihat spek motor pun udah di-shield, udah disegel. Artinya ini ngapain semua, lagi? ya artinya tidak akan ada hal yang terlalu mencolok terkecuali apa yang dilakukan oleh Marc Marquez dan Quartararo ini di awal musim, memberikan masukan atau pendapat. Dan juga memang ada rumor, lagi-lagi problem dari Jepang terutama Yamaha dan Honda, kenapa tertinggal jauh dengan pabrikan Eropa? Ya mereka stuck dengan pengembangan terakhir di 2016. Di mana pada saat itu 2016. Iya, 2016 artinya sebelum terjadi perubahan pembatasan ecu seragam. Jadi mereka dengan sombongnya, tanda petik kenapa saya bilang sombong, tidak mau istilahnya dengar apa kata pembalapnya. Ini ecunya mesti dibenahin dan sempat juga kan ya kalau pembalap-pembalap lain memang karena menggunakan Valentino Marelli berani membajak insinyur-insinyurnya. Betul. Mereka ini telat dua-duanya, Nah, terutama itu. Yamaha. Iya, apalagi Yamaha karena mereka sempat agak-agak tengil. Saya udah pernah nih udah tahu hardware-nya Valentino Marelli seperti apa. Iya. Tinggal diulik. Ternyata kan tidak seperti itu. Ternyata nggak segampang itu. Jadi gini, kemarin tuh juga sempat terdengar kabar bahwa kita di minggu lalu ya kita ngomongin Kalex ini mungkin bisa menjadi obatnya Honda. Betul. Memang tidak cocok di Mugello yang banyak long corners, tapi waktu itu kita juga berdua memprediksi kayaknya di Sachsenring bisa nih. Iya. Ternyata bukan masalah Kalex aja, bukan masalah sasis, tapi ternyata ecu menjadi masalah juga. Itu dia. Jadi konon emang belum bisa menaklukkan Magneti Marelli. Iya. Bukan berarti Ducati curang, tapi Ducati berani buka warung, berani buka rahasia dapurnya. Makanya kenapa akhirnya ecunya seragam menjadi, yaitu Magneti Marelli jadi punya semuanya gitu. Karena Ducati tuh mau ngebuka semuanya. Jadi gampangnya tuh gitu deh gitu kan. Banyak nih soalnya nih pedok kru gitu ya, atau mungkin yang nonton MotoGP ini curang sih Ducati pakainya Magneti Marelli. Kan emang dia punya dia ya gampang dong. Kagak gampang kali. Aturan ecu seragam ini sebenarnya kan dibuka tender nih sama Dorna. Nah dari berbagai macam pilihan, yang paling mau dan masuk akal adalah Magneti Marelli. Dan dia buka. Dan itu buka, dia udah hasilnya ya kalau kamu, dan ini kan si Magneti Marelli ini itu dipakai oleh semua pabrikan untuk di motor bukan balapnya. Nah Magneti Marelli bilang, oke nih untuk dapat data yang lengkap seperti apa nih pembatasannya, kasih deh info-info Yamaha mana. Buka. Honda mana? Nah dari yang Jepang ini nggak mau. Nah Ducati kan karena memang menggunakan Magneti Marelli, ya udah kasih deh. Nah benefitnya apa nih dari Ducati yang awalnya benar-benar patokan MotoGP Eropa, pada saat pabrikan Eropa lain ikut, itu tidak terlalu banyak glitch. Artinya kayak ya blend in langsung. Nah ini dibuktikan oleh Aprilia dan juga oleh KTM. Nah hasilnya ya jadi ya perkembangannya lebih transisinya lebih smooth lah gitu ya. Benar. Menggunakan masing-masing V4, kemudian juga Magneti Marelli. Dan kalau kita melihat nih sekilas, kalau pamannya ada yang iseng nih lihat tombol-tombol, bandingin tombolnya Ducati dengan Aprilia dan KTM, itu plek-plek sama posisinya. Tapi kalau motor Jepang pada dari Yamaha itu agak beda, dimodifikasi apanya lah. Jadi kita nggak nebak, kalau mamanya yang 3 motor Eropa itu pasti sama nih. Oh ini pasti ini engine off, ini pasti ini engine brake. Kebaca gitu. Nah yang Yamaha dan Honda ini agak menyulitkan. Analogi paling gampang ya, kalau misalnya kalian lagi nyetir nih gitu, mobil Eropa sama mobil Jepang aja sennya beda kiri sama kanan. Kadang kalau misalnya punya dua-duanya, kok jadi wiper? Ya karena itu segampang itu analoginya sebenarnya. Ingat Anggi Marito, tak segampang itu. Nah itu satu. Nah jadi tadi udah ya kita ngomongin soal Fabio Quartararo sama Marc Marquez yang lagi nge-push. Udah jelas dibilang sama Mas Joni, gampang secara gamblangnya adalah sia-sia masnya gitu katanya. Terus udah gitu ada hot gossip juga. Hot gossipnya adalah berkaitan dengan siapa yang menjadi juara kemarin di Sachsenring, yaitu Jorge Martin. Nah ternyata berhembuslah gosip. Mas Joni tahu nggak? Katanya tukeran yuk. Tukeran sama Enea Bastianini, katanya gitu. Soalnya jadi emang ada rumor, ini kan bergosip ya gitu. Jadi terdengarlah di pedok gitu, karena Enea Bastianini memang kondisinya masih belum 100% dan skapulanya ini memang kayaknya lama gitu. Healingnya, bahkan dari pihak Ducati sendiri udah bilang ya mereka nggak ngarep banyak gitu dari Enea Bastianini. Makanya ngelihat performanya Jorge Martin yang sangat baik kemarin, tukeran aja. Tapi itu gosip. Tapi mungkin nggak sih? Mungkin, Jang. Siapa karena tahu kan baik Enea Bastianini dan Martinator itu yang pegang kontrak kan Ducati pabrikan. Iya. Catat loh, Ducati pabrikan. Artinya dengan keputusan mungkin ekstrim, ya oke dah kita pengen ya. Karena kan saat ini Ducati ya tanda petik
agak sedikit dipermalukan nih karena di di klasemen tim itu disikat sama duetnya tim satelit. Muni kan. Pramac dan Muni. Nah, dari situ mungkin melihat mungkin bisa, tapi ya kita akan lihat dulu apakah Ducati berani menelan ludah sendiri karena kan mereka udah bikin kontes tahun lalu melihat Enea Bastianini sama Jorge Martin kan? Seperti apa? Enea Bastianini dimenangin, Kak. Meskipun tanda petik kemarin pun Jorge Martin agak sedikit nahas karena dia cedera di Portugal. Nah ini istilahnya kayak ya kebalikan yang tahun lalu gitu kondisinya malah sekarang di Enea Bastianini yang mengalami cedera. Ya gitulah pokoknya. Nah itu tapi gosip-gosip ya semuanya ya. Nah terus udah gitu sekarang kita tarik nafas dulu. Kita mulai lagi untuk nge-review race. Ini banyak race tuh. Jangan kemana-mana ya. Kita balik lagi abis yang ini. Nah, sekarang ini hari ini memang akan panjang banget sih Pedok Talk-nya. Di segmen yang kedua ini kita ngomongin soal F1. F1 itu kita nggak akan banyak ngomongin sih, tapi kita harus update karena seperti biasa ini masih Max Verstappen yang menang di Canada GP kemarin. Terus udah gitu agak membosankan sih sebenarnya kemarin ya race-nya karena ketebak dan nggak hujan. Aku pikir bakalan hujan Mas Joni. Kan kemarin sempat kabar-kabarnya mau dibatalin karena kebakaran malah. Iya, kebakaran hutan ya. Kebakaran enggak, hujan juga enggak. Tapi memang udah sempat acak-acakan tuh di practice pertama. Itu bahkan si duet Mercedes tuh mereka nggak turun, mereka nggak bikin lap karena emang berantakan gitu. Tapi ya udah Max Verstappen menang lagi. Tapi yang menarik adalah posisi 2-3 tuh Jeng. Iya. 2-3, emang kan selalu gitu, tebak-tebakannya 2-3. Hamilton, ini kan jadi inget waktu 2007 pertama kali mereka bergabung. Kenapa? Yang di saat di McLaren. Jadi pada saat 2007 itu kan Alonso juara dunia dengan pasang busung dadanya masuk McLaren pasti akan di treatment secara maksimal jadi pembalap andalan untuk juara dunia. Ya Hamilton baru nongol tuh, bibitan McLaren. Udah gitu orang pembalap hitam pertama McLaren pengen ya seperti yang dilakukan Honda di Marc Marquez 2013, jadi naikin rookies langsung pengen juara dunia. Oh gitu. Dibalas sama Alonso, Alonsonya sampai akhirnya mutung pindah. Nah kemarin itu bener-bener istilahnya mengenang masa-masa itu di mana duanya lebih sangat alot. Orang kemarin keluar dari pit itu sampai ada hampir banget. Sampai Alonsonya dan itulah kenapa agak senang menyaksikan F1 tuh ada si komentar pembalap itu langsung keluar. Iya bener. Karena langsung kedengeran di radio gitu. Kalau MotoGP mesti ngelihat on cam atau dash cam gitu, baru ada kelihatan gesturnya. Nah kalau ini nggak kedengeran dia ngomong apa. Mungkin banyak makian-makian gitu kan. Kita aja kemarin lihat Marc Marquez gesture tangannya begitu langsung kaget kan. Padahal mungkin kalau kedengeran, wah seru banget sih. Nah jadi kemarin itu yang menang adalah Max Verstappen, yang kedua Fernando Alonso, dan yang ketiga ada Lewis Hamilton. Dan ini ada duo Ferrari yang akhirnya masuk top 5. Alhamdulillah. Leclerc di posisi keempat dan juga ada Carlos Sainz di posisi kelima. Tapi kemarin idola aku adalah Perez karena dia startnya di belakang banget. Tapi akhirnya dia berhasil finish di posisi ke-6. Nah jadi ini juga sekaligus membukukan 100 kemenangan untuk Red Bull. 100. Red Bull. Emang udah gila. Setara dengan Williams dan juga McLaren dan Mercedes. Udah gila lah. Terus standing-nya tentu masih Max Verstappen yang memimpin, Perez di nomor 2, Alonso nomor 3, Hamilton nomor 4, dan Carlos Sainz, ada Russell, ada Leclerc, Stroll, dan juga Ocon, dan juga Pierre Gasly. Dan next-nya adalah di round 10, yaitu di Austria 2 Juli 2023. Nah, kemarin yang salah satu yang aku suka banget adalah Ferrari strateginya nggak ngebadut, alhamdulillah. Karena biasanya kan suka ada-ada aja gitu ya, tapi buat mereka itu udah kayak dapat podium rasanya, karena nggak aneh-aneh gitu. Tapi memang ya Patrick Vasseur itu mengatakan bahwa dia saat ini mungkin belum akan melakukan istilahnya rombak yang gila-gilaan gitu. Teknik yang sangat upgrade teknik atau apa. Ada banyak loh sebenarnya kayak kemarin sidewalk-nya banyak, yang berubah floor-nya juga. Lebih cenderung untuk yang teknis itu silent operation ya. Teman dia coba benahi antara internal Leclerc dengan juga Carlos Sainz, terutama mungkin strategi bagaimana memilih pit stop, strategi memilih ban yang selama ini kan memang menjadi karena itu badut banget sih blunder. Iya betul. Nah
Tapi ini sebelum kita break lagi untuk masuk ke MotoGP, salah satunya adalah ini yang mungkin kita sebagai fans MotoGP bisa belajar adalah ini kan Max Verstappen tuh sebenarnya bisa kayak Pecco Bagnaia di Ducati. Betul. Jadi nggak ada lawannya gitu. Saya nggak ada lawan. Tapi sebetulnya kalau Pecco tuh masih ada lawan ya kayak kemarin gitu Martinator masih bisa ngelawan dia gitu kan. Banyak Bezzecchi pun masih bisa ngelawan dia. Tapi Max Verstappen ini meskipun dia sangat mendominasi dan Red Bull kuat banget, tahu nggak sih fans F1 tuh nggak ada yang komentar bosen Red Bull Cup nggak ada, itu nggak ada. Betul. Ya memang cuma mereka berdua sih sebenarnya. Tapi sebetulnya yang menarik adalah bahkan sekelas Toto Wolff aja, ini tim prinsipalnya Mercedes, bosnya Lewis Hamilton sama bosnya George Russell. Begitu dia ditanya, jadi gimana hari ini siapa yang menang kemarin waktu di Monaco betul. Udahlah kita pilih aja P2, P3-nya aja. Kalau P1 udah pasti Max. Jadi itu saking santainya gitu dan mereka pun sudah ya karena udah lama juga ya F1. Jadi dominasi itu adalah hal yang sangat biasa. Jadi chill asik gitu. Udah. Tenang. Keep calm. Sama seperti kalian yang harus tarik nafas karena abis ini kita gaspol buat ngomongin MotoGP Sachsenring mulai dari hari Sabtu gaspol sampai hari Minggu. Yuk. Aduh. Kita stretching dulu nih soalnya. Ya kan ada sprint race mulai dari hari Sabtu, hari Minggunya juga gitu. Sebenarnya ya aku tuh bikin episode yang kali ini agak susah untuk bikin best momennya. Kejadiannya banyak, tapi terlalu Marquez sentris. Bener gak sih? Semua ceritanya Marquez mana yang mau gue pilih ya nanti jadi best moment. Tapi nanti ada kok, ada. Sekarang kita ngomongin dulu tentang apa yang terjadi di hari Sabtu. Jadi kalau kita ngomongin mulai dari sesi latihan hari Jumat tuh kan sempat hujan, sempat ribet juga. Tapi seperti biasa kalau di Sachsenring itu memang di hari Jumat tuh ada aja emang kejadian ya. Setuju. Hujan lah, apalah dan semua tuh berantakan. Iya. Terus tipikal emang sirkuit yang di lembah di dataran tinggi emang seperti itu. Karena Sachsenring emang konstruksinya seperti itu. Nah, terus udah gitu akhirnya dua Yamaha juga sempat crash juga pada saat free practice. Zarco sempat fastest juga. Nah, terus yang pole untuk ketiga kalinya adalah siapa lagi kalau bukan Pecco Bagnaia. 3 kali berturut-turut mulai dari Le Mans, Mugello sama kemarin gitu ya di Sachsenring. Nah, terus yang salah satu yang menjadi perhatian banyak orang siapa lagi kalau bukan Sachsen King alias Marc Marquez yang crash melulu. Total tuh sama warm up 6 kali dong. Iya. Gile. Nah, jadi Marc Marquez ntar dulu jangan yang itu dulu. Ntar. Aku tahu aku mau ngomongin yang itu bukan yang itu. Ntar. Kita tahan dulu. Karena ada banyak kontroversi. Salah satunya adalah yang aku kemarin lihat dan aku banyak yang nanya gitu kan. Mbak please bahas di Pedok Talk. Kejadian antara Marc Marquez sama Johan Zarco. Sekarang aku pengen tahu dari kacamatanya Mas Joni dulu. Literally pakai kacamata kan? Betul. Bener ya? Betul. Marc Marquez kan bilang kalau di berita-berita di luar, bukan aku yang bilang. Marc Marquez is angry, ada quote-nya. Dia sebel sama Zarco karena menurut dia, Zarco harusnya bisa menghindar. Zarco bilang, ya kali deh. Kalau dia bisa ngomong bahasa Indonesia, mungkin dia akan gitu, Pak Zarco. Ya kali deh. Ya kali deh, gue orang baik. Orang baik disalahkan. Orang baik disalahkan. Nah, tapi kalau menurut Mas Joni, kejadian itu kan, soalnya kejadian juga Alex Marquez sama Viñales tuh. Hampir aja. Ya saya kalau mau melihat ya ini mestinya pihak dari FIM MotoGP officer, safety officer ini harusnya benar-benar mereview soal itu. Jadi kan kita harusnya tuh bisa pakai blue flag nggak sih? Apa enggak? Agak susah Jeng karena karena kalau kita melihat ini konstruksi atau layout dari pit out-nya Sachsenring ini terlalu dekat ke bibir tikungan. Iya benar. Dan bahkan kalau pamannya inget lihat, Jeng lihat nih sebelum diubah itu juga kan long lap penalti. Ada long lap penaltinya. Long lap penaltinya di tikungan pertama. Tapi semua diubah ke belakang. Nah, kenapa semua numpuk di situ ya? Iya benar. Ya, kondisinya mestinya di-review atau minimal harus ada marshal yang bertugas. Nah kemarin kan ya kebanyakan pembalap ya mana ada kepikiran sih Zarco tahu bahwa Marc Marquez bakal jatuh, makanya dia kan agak sedikit melipir langsung masuk. Nah tiba-tiba jatuh ya, jatuhnya pun kan kecepatannya cukup tinggi, sulit untuk dihindari. Jadi kalau saya menurut baik Marc Marquez mungkin ya agak sedikit terpengaruh dengan adrenalin juga lah kali. Jadi kelepasan ngomong seperti itu. Zarco nggak salah. Dan motornya jelek. Iya, dan saya lebih cenderung mungkin ke depannya
Sachsenring ini diubah layout pit out-nya. Karena kalau kita melihat salah satu yang berubah sama sekali adalah lemang. Lemang itu dibikin kan itu pas di high speed cornering. Dia diubah masuk ke tikungan 3. Nah mungkin si Sachsenring ini gimana caranya gitu diputer-puter dulu ya kayak jalan tol lah biar nggak macet. Diputer kemana biar lebih aman. Susah kalau orang Bogor ya, soalnya sering banget kejebak macet di Jagorawi ya gitulah. Nah tapi memang benar gitu. Kalau menurut aku sebenarnya apa yang diutarakan sama Marc Marquez bisa jadi karena sebetulnya secara mental dia juga kesal banget sama motornya ya kan kita udah lihat gesturnya dia. Dan itu viral dia banget. ngomong kayak begitu ya karena Zarco-nya nggak apa-apa. Iya. Saya pikir lain cerita kalau kejadian mungkin Zarco ditabrak parah dia tidak akan melontarkan kata-kata seperti itu. Dan seorang Gino Borso dan semua pihak yang ya saya sempat dengar wawancara Gino Borso sebagai manajer. Wah saya nggak suka dengan apa yang dikatakan Marc Marquez. Ya jelas-jelas orang nggak ada susah. Itu kondisi yang susah gitu. Iya. Zarco juga nggak tahu. Beda kalau misalnya Marc Marquez nggak crash. Betul. Nah, jadi sebenarnya itu beda. Betul, dia masuk terus ya out nyelonong itu yang cerita. Betul, itu bisa aja menyalahkan Zarco gitu ya. Jadi yang sulit juga kalau menurut aku sebenarnya gampangnya nih analoginya gitu. Aku selalu biar gampang aku selalu cari perumpamaan yang mudah dipahami gitu ya. Kalau misalnya nih kita naik sepeda aja deh gitu. Ya kan, misal aku nih naik sepeda terus aku jatuh gitu kan, kita nggak tahu nih sepeda ini jatuhnya ke arah mana, ya nggak sih? Dia bisa ke arah depan, bisa ke samping, bisa kemana, jadi kombinasi di saat terjadi crash itu banyak banget sebetulnya, ya nggak? Jadi Zarco mana tahu, oh ternyata kesini tuh, ya kan? Itu jadi inget waktu insiden tabrakan di antara Dimas dengan pembalap Remy Gardner. Oh iya. Yang Dimas akhirnya kena, padahal bener. Itu kan yang jatuhnya kan Remy Gardner, tapi Dimas nggak tahu arah motornya kemana, itu kan ketabrakan. Kan namanya crash, betul. Jadi sebetulnya kalau dibilang bisa menghindar nggak bisa karena kecuali kalau Marquez tidak crash. Iya. Tapi masalahnya dia low side, motornya juga nggak bisa dikontrol, jangan deket Zarco ya, coba motornya gitu bisa kayak ya kan kayak drone gitu kan nggak bisa juga gitu. Nah kalau pemain drone berarti dia nggak usah balapan dong, yang di pedok aja. Bener, main remote control aja. Nah akhirnya sprint di hari Sabtu dimenangi oleh Martinator. Luar biasa sih, Jorge Martin, Pecco Bagnaia posisi 2 dan juga Jack Miller posisi 3. Dan ini adalah hasil sprint resultnya. Ini luar biasa ya. Ini aku selalu ngeliatin apa coba? Aku selalu ngeliatin Yamaha ada di mana. Iya. Fabio Quartararo ini juga ada di posisi ke-13. Franco Morbidelli 15. Terus udah gitu luar biasa banget Luca Marini kemarin yang di sprint race. Aku suka banget lihat Luca Marini karena dia defense-nya bagus ya. Defense bagus sampai di sprint. Iya, sampai si Johan Zarco tuh sampai pusing nih, Marini. Kenapa sih? Bagus banget sih bagus. Gimana cara ngawetin ininya? Iya. Sampai Zarco bilang seperti itu karena dia kewalahan untuk bisa melibas. Binder aja tuh nggak bisa ngelewatin Luca Marini loh. Kemarin susah banget untuk bisa ngelewatin Luca Marini gitu ya. Nah itu tadi hasil dari sprint race. Nah sekarang kita masuk ke hari Minggu. Ini dia nih. Jadi hari Minggu itu akhirnya kita sebelum race dimulai kita dikejutkan dengan warm up crash-nya Marc Marquez. Jadi dia langsung memutuskan bahwa oke, gue nggak turun deh gitu karena gue nggak ready, nggak siap. Dia bilang banyak memar-memar segala macam gitu. Jadi mendingan nggak dulu. Menurut Mas Joni, sebetulnya aku tuh penasaran. Marc Marquez crash 6 kali. 6 kali. Yang jadi pertanyaan besar buat aku adalah kenapa dia tetap nge-push? Iya nggak sih? Sampai yang di warm up tuh wah semua heboh. Semua posting di sosial media. Kan dia sampai bertumpu, jatuh, segala macam. Bener-bener. Kasian banget aku ngelihatnya gitu. Tapi pertanyaan besar buat aku adalah untuk selevel Marc Marquez yang udah berkali-kali mengalami high side deh di Mandalika waktu warm up. Iya, nggak belajar. Kenapa? Dan udah gitu sekarang apalagi di musim ini nih, di Sachsenring kemarin itu dia dapat momennya itu tuh udah banyak banget. Iya. Yang hampir jatuh, hampir hampir high side segala macam. High side udah kejadian juga. Kenapa masih di-push sih kalau menurut Mas Joni? Ya, kan dia tahu menjelek Hondanya. Ada beberapa pandangan yang saya lihat ya. Pertama, ini biasa tamparan halus nih, karena kebetulan ada petinggi-petinggi, terus kondisi kayak mau show off buat Honda nggak sih? Itu aja. Jadi ini ya sebenarnya bukan salah Honda juga sih, karena kalau kita melihat, apa yang dia berikan itu sesuai dengan apa permintaan Marc Marquez loh.
Sampai dia mengubah istilahnya sasis yang istilahnya in-house HRC, kemudian diganti ke Kalex Engineering. Itu untuk pabrikan Jepang sih semacam mencoreng harga diri banget ya. Dan ternyata aku baru tahu bahwa apa yang dikerjakan itu belum sebelumnya dicoba. Artinya tidak dikasih dulu ke tim atau ke tes tim gitu. Bahkan seorang Seven Bradle pun, wah saya nggak nyoba nih. Karena Bradle aja repot pakainya. Betul. Dan bahkan ini yang menjadi, ya kalau kita melihat kultur pembalap tim Eropa, dia tuh kalau ada menerapkan hal-hal yang baru, yang jadi tumbalnya adalah test rider. Betul. Test ridernya ini ya saya kenapa bilang tumbal karena ya emang bener sih. Ya test rider yang pasang badan gitu. Ya emang tugasnya dia. Betul. Bener. Nah, Piro lah, Pedrosa lah. Nah, ini yang agak berbeda di Honda, kok nggak dilakukan hal itu? Terlepas ya mungkin langsung gitu di-approve ya? Di-approve dan yang nyoba malah Marc Marquez. Ini enak nih. Ternyata kan terbukti pada saat ketemu Mugello mulai ketahuan nih masalahnya. Ketemu Sassenring yang katakanlah mungkin awalnya agak sedikit dia pede lah gitu. Overconfident. Gua menang di sini, berarti bisa ternyata ya lagi-lagi bukan di sektor sasisnya. Betul kata yang tadi, di ECU-nya juga karena biasanya. Aku benar. Iya, karena kalau kita melihat ya dia sempat menganalogikan tahun lalu dengan kondisi baru sembuh, motor biasa aja, saya harus bisa tune in. Ini tapi kenapa nggak bisa? Nah, udah beberapa katakanlah dia udah pamer kondisi sehat, tapi malah kesulitan. Bahkan di P1 aja udah menunjukkan gejala aneh gitu. Di tikungan 7 yang biasanya saya bilang kenapa? Karakter Marc Marquez yang punya gaya rear wheel slide, itu yang menjadi kemenangan di Sassenring. Kemarin nggak keluar. Nggak bisa. Jadi malah tiba-tiba ada efek offside. Si ECU-nya tadi tidak bisa istilahnya, tidak bisa menerima ada lonjakan sehingga tuh mengaktifkan traction control, efeknya si ban belakangnya jadi nge-grip, malah kehilangan kestabilan. Ternyata si ECU itu nggak bisa menghandle motor Honda yang terlalu agresif, katanya gitu ya kan. Jadi, nah lah, ini kayak persis kayak Yamaha ya. Itu ya nggak sih, terlalu agresif, akhirnya ECU-nya bingung sendiri. Nah, lalunya apa? Sebenarnya ya kalau umpamanya mau belajar ke belakang, ya ini memang istilahnya lagu lama. Terulang kembali ya. remake. Rossi udah protes di 2017, kemudian Viñales sampai mutung, sampai dia udah langsung ngeklaim gua nggak mau balik ya ke pabrikan Jepang. Iya. Tahu. Tapi kemarin pas aku ngelihat Marc Marquez nge-push gitu, karena aku tahu nih Marc Marquez gitu, dia kan pasti perhitungannya matang banget. Iyalah, juara dunia udah berapa kali tahu gitu ya. Dengan kapasitas dia, kenapa dia nge-push itu, aku langsung ingat siapa coba? Ingat Maverick Viñales waktu dia mensabotase M1. Betul. Jadi ingatnya ke situ. Jadi aku, ini perjanjian Marc Marquez nih mau mensabotase dan menunjukkan ke kita semua bahwa ini sejelek ini motornya nih. Betul. Jadi kalau gue nggak kompetitif, ya ini nih gara-gara ini gitu. Ya. Itu salah satu motif Jeng. Mungkin dia melihat kalau Mama Adam melakukan hal yang seperti Marc Marquez, itu akan kena pasti yang kayak akan Viñales gitu kemarin. Ya kayak Viñales dia akan kena salah gitu. Dia akan jadi kena jadi istilahnya ya jadi public enemy. Tapi kalau dengan cara seperti itu, kan ini kan benar-benar agak gitu. sedikit, kasihan juga nih gimana sih. Dan bahkan kalau kita melihat ya di media sosial ya kebanyakan kalau mamanya bikin polling itu kasihan Marc Marquez Honda ya ada seperti itu. Sih. Tapi ada pandangan lain menurut saya ya tanda petik tadi bahwa ini kan Marc Marquez rajanya Sassenring sampai 2021 kemarin menang beruntun gitu. Dan dia tidak menang tuh karena tidak digelar sama absen. Nah kemarin kalau dia maksa dengan hasil seperti itu kemudian tidak menang juga melihat sprint, karena sprint kan nggak dihitung masuk rekor balap. Ini tuh kan nggak 100% lagi. Jadi 99% itu apa istilah mencoreng gitu, makanya Marc Marquez putuskan. Kita ala-ala lambe turah banget loh ini asumsi. Tapi bener juga sih. Tapi gini Jeng, karena awalnya kan pada saat ya di media sosial datang ke media center, tapi di declare fit gitu. Artinya declare fit to race, tiba-tiba kan ini. Jadi kalau kayak begitu kan seolah-olah loh dia memutuskan tidak balap, tapi kok si media officer-nya declare fit. Ada apa nih? Apa jangan-jangan untuk mengamankan rekor? Itu. Soalnya saya melihat konspirasinya seperti itu. Bisa jadi kayak gitu. Kenapa bisa keluar konspirasi dan punya teori kayak gini juga? Karena sebetulnya ada banyak kejadian-kejadian yang lebih parah lagi crashnya.
tetap declare fit dan bisa turun Bisa race turun. juga gitu. Nah ini kan balik lagi gitu ya, ini kan Sampai- fracture-nya sebenarnya nggak. Ya saya sampai beranalogikan dengan 2022 di Mandalika aja, kan dia juga jatuh terus absen. Ya itu karena dia tidak punya BPJS di sini, jadi dia harus pulang ke Eropa. Nah kemarin di sana dapat BPJS tidak bisa. Oh iya benar-benar, jadi langsung pulang aja gitu Iya. ya. Langsung tembus soalnya bisa Enggak, diklaim enggak, katanya enggak, ngomong enggak bohong. Hiburan aja sedikit ya. Nah jadi hari Minggu kemarin yang luar biasa adalah Martinator akhirnya Again. menang lagi, jadi ini full point untuk Martinator karena sprint menang, terus udah gitu race-nya juga menang, Pecco Bagnaia finish di 2, Zarco finish di posisi 3, Marco Bezzecchi 4, Marini 5. Makanya datang di Panigale hari ini ya, kita pamerin lah hari ini. Ada yang unik nih yang perlu Apa? dibahas dari Martinator. Nah ayo kita ngomongin Martinator nih sekarang. Kenapa? Saya Gila melihatnya sih. ada dengan kemenangan kemarin itu muncul istilahnya yang menjadi unik. Apa? Serba angka 2. Tuh kan, dia tuh emang suka main cocok logi kayak gini. Enggak, Kenapa? bener, Jen. Apa? Karena kan dia di kemenangan di MotoGP Jerman kemarin, ini menjadi kemenangan kedua dia di kelas Premier, Jam. Iya, kan terakhir 2021. Styria 2021, Betul. itu udah hampir 2 tahun. tahun. Ini bikin mangkal Marc Marquez yang sama-sama juga paceklik menang dari 2021. Disalip sama Martinator. Oh iya. Terus Martinator dengan angka 2 ini menjadi pembalap setelah Francesco Bagnaia yang bisa menang sprint race sekaligus main race. Double podium, betul. Itu Jeng. Terus yang keduanya lagi yang berikutnya adalah sekarang dia di posisi kedua di bawah Iya, benar-benar. Pecco Bagnaia cuma 16 poin. Benar. Dan saya yakin Bezzecchi dia. dan saya yakin kalau umpamanya dia dibiarkan nih, bukan tidak menutup kemungkinan dia malah bisa istilahnya ngerecokin Francesco Bagnaia. Makanya ya alih-alih mungkin ada gosip untuk tukeran. Ya biar bisa nge-push. Ya tenang. Ya sepertinya Bastian inilah begitu. Iya. Kalau umpamanya di tim yang sama si ya Tardozzi atau Polo Ciabatti bisa mengkontrol ya masing-masing pembalapnya. Ini kan beda tim, beda kebijakan. Dan Prima Pramac tuh galak loh. Itu galak. betul. Mereka tuh kayak emang bener-bener independen banget gitu ya, dan nggak bisa diatur. Nah tapi sekarang gini, aku pengen fokus kita ngomongin soal si Jorge Martin. Jadi kita berdua tuh sering banget ngomong gini, aku pas dia menang sprint ya oke lah ya 15 lap. Tapi kurang yakin waktu race hari Minggu. Betul. 30 lap. Dan Martin ini terbukti rekornya adalah ntar ya. Pokoknya kalau misalnya mendekati 15 lap terakhir dia masih konstan, bisa menang. Tapi kalau enggak bisa bubar. Karena dia tuh emang kesulitannya di situ. Tapi yang aku soroti adalah, aku juga beberapa kali tuh di TikTok, di Reels aku juga. Kalian perhatiin deh, Jorge Martin ya untuk mempersiapkan musim 2023 ini beda banget. Dia physical trainingnya bener-bener luar biasa. Betul. Terus udah gitu sepedaan lah apa segala macam, sampai dia tuh kurus banget sebenarnya sekarang. Bobotnya hilang kayak lumayan banyak juga. Dan terbukti secara fisik sekarang dia sepertinya udah bisa mulai mengendalikan Ducati. Beda sama tahun lalu gitu. Mas Joni ngeliat gak sih improvementnya Jorge Martin? Apalagi kemarin pas fight sama Pecco Bagnaia itu neck to neck sampai ada kontak pula gitu. Jadi pas saya melihat memang dengan masuknya Gino Borsoi, ya setelah kehilangan Francesco Guidetti sempat diganti tuh sama orang baru, cuman ya agak sedikit berantakan hasilnya makanya. Gino Borsoi ini mantan pembalap, juga dia udah pengalaman di Aspartim, dan salah satu fokusnya adalah pendekatan dengan pembalapnya itu cukup intensif. Makanya emang beda sih vibe-nya Prima Pramac sekarang. Dan sama kemudian itu dia menargetkan bahwa fisik harus benar. Makanya Johan Zarco pun kan sekarang yang menampilkan di Instagram atau di Twitter ada latihan fisik. Nah efeknya apa? Dengan fisik terjaga, ini benar-benar istilahnya bisa menjaga kekuatan maupun balapan sebanyak apapun. Nah ini si jadi endurance-nya. Gino Borsoi melihat ya pola latihan dari VR46 Rider Academy, bagaimana Pecco Bagnaia yang istilahnya kurus tapi kuat. Ya Bezzecchi yang ugal-ugalan, iseng berantem juga kuat, Marini. Itu dicontek artinya bahwa program VR46 Academy diterapkan oleh Gino Borsoi. Efeknya apa? Martin yang sebenarnya punya kemampuan ini ditambah ya meningkatkan kondisi fisiknya jadi lebih bagus. Iya benar. Karena skill dia bagus banget sebetulnya. Skill udah bagus banget. Cuman kurang tahan lama aja. Nah dari situ akhirnya dibenahi ini udah mulai menunjukkan manfaat. Makanya kan dia itu juga sekarang agak sedikit
ya istilahnya tidak rentan cedera. Coba kalau pemain kemarin-kemarin sebelum membina fisiknya sedikit cedera, sedikit ini armpam lah. Ini gila jatuh mulu sih Martin. Betul. Ya? Dan yang itu yang faktor dari internal. Yang kedua adalah memang kemarin kondisi sirkuit Sachsenring sendiri, Jeng. Bahwa selain pendek, kemudian sempit, dan juga kemarin yang saya rasa bahwa taktiknya adalah start di depan tuh udah jadi kunci. Makanya kemarin Martin itu tidak mau ambil pusing, ngambil secepatnya ke depan, akhirnya aman. Itu yang faktor pertama. Kedua adalah ya itu tadi ini adalah bahwa blessing in disguise sih dengan kehadiran Jack Miller. Ini Jack Miller kalau kita tahun kemarin itu jangan pembalap MotoGP jangan sampai ada di belakang Aleix Espargaro. Betul, karena sekarang jangan di belakang Jack Miller karena dia startnya bagus, udah gitu tiba-tiba ngedrop, dia pun punya defensif cukup bagus. Makanya di sprint kemarin ya praktis Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin yang lepas sendirian. Kemarin itu ya pas sprint ya kalau nggak salah kita lihat double overtake-nya si Jorge Martin. Oh itu cakep banget sih. Di situ emang kuncinya dan makanya Martin kembali mempelajari bagaimana dia sangat cerdas dengan kondisi trek yang sempit dan hanya satu kesempatan untuk menyalip. Iya, gila sih. Itu dia berikan kesempatan. Makanya kemarin pada seneng kan pendukung Pecco. Wah, Pecco jadi lagi nih. Ternyata itu di PHP-in, Bo. Iya. Jadi ya gini, sebenarnya ini mau kita omongin minggu lalu Mas Joni, cuman kan kita udah panjang banget nih gitu, ini aja udah panjang banget sebenarnya. Jadi sebetulnya Jorge Martin itu sekitar 2 mingguan yang lalu lah gitu ya, ada interview. Dia ditanya gitu kan, gimana lo ngeliat riding style seorang Pecco Bagnaia. Jadi ini Jorge Martin yang bilang, dia bilangnya pokoknya Pecco Bagnaia itu adalah reference bagaimana caranya GP23 itu dikendarai, gimana caranya Ducati itu punya maximum effortnya tuh sampai kayak apa, nah itu referensinya Pecco. Jadi mulai dari late breakingnya, Pecco tuh jagoan banget kalau soal hard braking gitu ya, jagoan banget. Terus jadi kayak Jorge Martin, begitu aku di belakangnya Pecco, ngelihat Pecco tuh gimana sih dia bisa ngerem gitu, kok bisa sedalam itu, gue nggak bisa gitu. Nah cerdiknya Jorge Martin adalah dia benar-benar belajar untuk mengamati sampai sejauh mana sih Pecco. Akhirnya dia tiru dan kemarin kelihatan banget di race hari Minggu, itu benar-benar dia nutup semuanya. Semua ruang celah kesempatan buat Pecco Bagnaia untuk nyalip. Iya, gila banget ya. Dan luar biasa tuh, ya sampai kaget, wah ini pasti Pecco akan melakukan aksi di 2 lap terakhir. Kagak dikasih. Nggak bisa. Itu pokoknya dia udah nge-push banget. Sampai terakhir ya udah itu gapnya adalah 0,064. Itu gap tertipis bukan sih? Tertipis, belum tertipis ya. Belum masih ada 0,019. Oh iya. Jorge Lorenzo dengan Marc Marquez di Mugello 2016. Ya, betul. Tapi itulah fair ya sampai Francisco Bagnaia tuh lempeng-lempeng aja meskipun sebenarnya dongkol ya dia ucapkan selamat kepada Jorge Martin. Ya, tapi bagus ya Mang. Saya rasa ini ya oke lah Ducati Cup. Tapi kalau pamannya sampai kejadiannya neck to neck, wheel to wheel kayak begini, wah tetap aja bikin deg-deg juga. Jadi sebenarnya kalau aku tuh memang sudah melihat Martinator itu sangat berbahaya. Apalagi nanti kita ketemu lagi di Assen tanggal 25. Betul. Bahaya nggak sih? Ya, dia dapat momentum banget nih sekarang. Kan saya kemarin sempat menjelaskan di saat tayangan live di Trans 7. Ini Pecco harus menahan. Hati-hati. Istilahnya jangan kasih menang di main race gitu. Oke lah dia menang sprint race. Jangan malah dikasih angin. Udah nih bener-bener. Tapi dia udah nge-push kemarin. Setuju, udah nge-push. Tapi memang satu lagi, emang diuntungkan dengan karakter sirkuit yang kecil. Sebenarnya kalau mamanya agak lebar. Banget sih sebenarnya. Dia bisa dapat berbagai macam kesempatan untuk nyalip. Kemarin kan udah kebaca. Oh dia mau nyalip di sini ditutup, menyalip sini ditutup. Jadi benar-benar akhirnya Martinator ini akan punya momentum cukup bagus ketemu di Assen. Walaupun ya racing lainnya padahal beda loh Mas Joni. Betul. Aku tuh kemarin udah nebak nih sebenarnya, wah ini Pecco bisa nih gitu. Pasti di 2 lap terakhir dia akan nge-push karena pas aku ngelihat sebetulnya Pecco tuh jauh lebih dekat ke apex daripada Martin. Tapi entah gimana ceritanya begitu pokoknya udah deket ditutup lagi sama Martin. Jadi kalau kita melihat data catatan waktu, itu Martin itu agak jelek di sektor 1 dan 2. Iya kan? Tapi 34. Nah 34-nya kan sebenarnya kan kunci untuk menyalip. Dia bisa menahan Pecco. Makanya Pecco cukup bagus 1-2. Bagaimana dia di tikungan 4, 5, 7, 8, 9 bisa deket. Cuman pas ketemu 3-4 lagi baru. Dan ini memang istilahnya seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa Martinator udah mempelajari nih, Pecco pasti bakal nyalip di sini. Terus di mana nih kuncinya? Di sini. Makanya kemarin tuh
ya sampai dia coba keluar ditutup itu kalau pamannya dia mungkin nggak ngerem itu dia akan out. Dan efeknya apa? Bisa track limit warning. Itu malah lebih fatal kan. Nah itu dia. Nah jadi akhirnya ya itulah ya pokoknya kita lihat. Oh ya sebelum kita tutup ada juga Ducati Cup. Kalian nggak tahu ada Yamaha Cup. Ini yang bilang Franco Morbidelli loh. Jadi Franco Morbidelli ya sekarang di Yamaha Cup antara aku atau Fabio tinggian mana gitu. Dan kemarin kebetulan tinggian Morbidelli. Ya? Iya dong. Kemarin itu Franco Morbidelli finish di bentar. Ini sampai aku tulis loh di sini. 12. Quartararo 13. Oh, berarti disalip Morbidelli dong? Lah emang. Aku pikir dia masih bisa bertahan di depan Alex Espargaro. Kemarin kan udah 10 tuh, ya kan? Udah cakep tuh. Wah lumayan lah Fabio Quartararo. Karena dia milih medium hard soft ya? Hard soft. Jadi tidak pay off kalau katanya Fabio Quartararo. Jadi kemarin itu pas aku ngeliatin Fabio Quartararo, mana nih gitu. Karena masa dia disalip sama Augusto Fernandez sama Fabio Di Giannantonio. Aku sempat bilang tuh pas lagi di live Instagram, hello, ini Fabio Di Giannantonio itu adalah satu-satunya rider Ducati yang nggak kompetitif sebenarnya. Masih bisa disikat juga sama Fabio Di Gia. Waduh itu sih masalah banget. Oke, nah artinya klasemen sementara masih Pecco Bagnaia dengan 160 poin. Ada Jorge Martin menyalip Marco Bezzecchi 144, Bezzecchi 3, Johan Zarco 4, Brad Binder 5, Luca Marini 6, Jack Miller 7, Fabio Quartararo masih di klasemen masih 8 kok. Terus ada Alex Espargaro di 9 dan Maverick Vinales di 10 yang sayang banget ini mesti diruat deh. Iya. Aprilia kemarin kenapa lagi dia? Ya mungkin ada agak aneh sih waktu kemarin. Udah rantenya lah kemarin. Nah kemarin tuh makanya dia tuh, aku sih kemarin melihat kayaknya nggak pakai full fairing yang. Iya kan? Kemarin tuh nggak ada sayap belakang, nggak ada sayap di ini. Iya. Kenapa sih? Makanya masih perlu diulik lagi kalau Kita langsung tutup ini dengan best moment. Yuk, best momennya Mas Joni apa yang pertama? Best moment saya adalah Martinator nyalip 2 orang sekaligus di itu, sprint double race. overtake, cakep, betul, setuju. Itu satu. Yang kedua, kalau aku ini harinya dan weeknya Marc Marquez meskipun dia tidak turun balapan di hari Minggu, tapi mulai dari ngeluarin jari tengah lah, terus mulai dari jatuh-jatuh melulu gitu ya. Jadi frustasinya Marc Marquez dengan Honda itu adalah best moment aku yang kedua. Yang terakhir, Mas Joni? Saya yang terakhir apa ya? Apa nih? Oh ini kalau aku sih melihat ya itu. Apa tuh? Johan Zarco. Kenapa? Jadi ya kalau dia bilang. Dia tuh kemarin padahal sempat ngelebar loh. Hampir aku pikir nggak akan podium. Nggak akan podium. Jadi kalau kita melihatnya tinggal nunggu waktunya. Dia podium terus loh 3 kali beruntun. Iya. Dan itu dengan kondisi ayo backflip Johan Zarco. Ya itu dia. Saya berharap akhirnya backflip ada di MotoGP. Ini cuma di Moto2 doang kan. Saya harapan nih ya Zarco dengan kemarin performa dan juga playing victimnya, saya anak baik loh gitu. menunjukkan artinya performa yang cukup stabil lah dibandingkan dengannya dan tidak menutup kemungkinan mungkin ntar di paruh musim kedua Zarco bisa akan menjadi kontender juga nih. Oke, pertanyaan terakhir ini titipan dari Pedok Crew. Jadi ini sebelum kita tutup, aku reminder dulu ya, berarti next race-nya di Assen tanggal 25 Juni 2023. Abis itu summer break 5 minggu ngomong-ngomong ya. Nah ini pertanyaan terakhir titipan dari Pedok Crew, ini aku harus menyampaikan amanah karena jembatan kan aku ya untuk Pedok Crew ke Mas Joni. Jadi gini, kan ini udah mau masuk summer break. Ada yang nanya sama aku, Mbak tanyain dong ke Mas Joni, ini tren untuk rider-rider yang setengah musim, kita ingat juga waktu musim lalu Pecco Bagnaia ketinggalan, terus udah gitu dia bisa membalikan keadaan pasca summer break. Nah apakah mungkin ini bisa terjadi pada Fabio Quartararo atau mungkin yang lain gitu, rider-rider setengah musim yang baru gaspol nanti begitu setelah selesai summer break atau enggak ada? Saya melihat justru tren summer break yang bagus mungkin akan terjadi di motor Eropa. Tidak di motor Jepang. Karena bagus. Faktanya kalau kita melihat ke belakang, Quartararo menang juara dunia bagaimana nggak bagus di paruh musim pertama. Iya benar. Keduanya berantakan, malah dia ngeluarin buang motor. Akhirnya menangnya di Emilia Romagna itu pun gara-gara Pecco crash. Nah, kemudian Honda apalagi akan sangat sulit, terlebih lagi siapa yang mau diandalkan? Joan Mir lagi cedera. Alex Rins juga. Alex Rins apalagi. Nakagami ya. Alex Rins nggak akan turun lah di Assen ya? Di Assen nggak akan turun. Kemungkinan pun ya sanksi di Inggris. Nah Marc Marquez lagi uring-uringan. Nah tinggal bagaimana saya melihat ya mungkin nih project, artinya mungkin pabrikan Yamaha dan Honda
ini harus sudah mulai memikirkan persiapan untuk motor musim depan. Betul, jadi ya sekilas info, jadi untuk musim 2024 ini ternyata si Luca Marmorini ini juga nggak ngembangin mesin yang sekarang, ternyata dia itu ngembangin mesin yang untuk 2024. Betul. Jadi nanti summer break selama 5 minggu ini adalah akan menjadi momentum pembuktian. Sebenarnya Marc Marquez juga ngasih deadline juga, ini pokoknya kalau setelah pasca tes Misano ini kayaknya gini-gini aja, bisa jadi dia nggak masalah. Uang aku banyak, kita bayar aja, kita keluar dari Honda, nggak masalah. Kayaknya sih akan bisa begitu juga ya. Mungkin juga Fabio Quartararo akan melakukan hal yang sama gitu. Mungkin mereka lagi WhatsAppan tuh kayaknya. Betul. Ya kan? Lagi kompakan tiba-tiba satu tim aja. Iya. Wow. Siapa kira-kira yang mau mengambil mereka berdua ya? Terima kasih banyak Mas Joni sudah kita culik di sini. Kita ngasih prediksi Asen nggak? Kamu mau kasih prediksi? Agak susah sih karena cuaca. Udah gitu ya melihat Martinator nih sekarang jadi tidak bisa dianggap remeh. Ini bisa bikin kekacauan lagi. Benar-benar. Tidak semudah menebak siapa yang akan jadi juara di F1. Kalau F1 mah udah posisi 2-3 aja yang kita ya kan cap cip cup aja. Tapi kalau satu udah selalu Max Verstappen gitu ya. Nah, ntar kita lihat aja bagaimana tanggal 25 Juni. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat like, subscribe dan juga ayo subscribe karena naik terus loh ini. Kita ngejar 100.000 subscriber dan pokoknya kita semakin dekat dengan race di Mandalika. Ada kode apa ya? Pokoknya ntar aja. Pokoknya pasti seru deh. Makanya kamu baik-baik sama aku, oke? Sampai ketemu lagi sama aku sama Mas Joni. Baik-baik, sehat-sehat, jangan jelit-jelit. Bye.